Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing mengenai Pharma 4.0, di mana Pharma 4.0 ini merupakan turunan dari Industri 4.0 yang sudah disesuaikan dengan behavior dari industri farmasi. Jika kita lihat sejarah dari revolusi industri itu sendiri, yang sekarang sudah masuk ke industri 4.0, setiap revolusi industri itu pasti selalu didorong oleh suatu penemuan teknologi. Seperti halnya revolusi industri pertama, di mana ditemukannya mesin uap sehingga bisa mendorong proses mekanikal yang lebih berat. Kemudian revolusi industri kedua, ditemukannya sistem kelistrikan, sehingga bisa muncullah evolusi industri yang bisa memproses sesuatu lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah ditemukannya suatu komputasi elektronik seperti PLC, sistem kontrol komputer, sehingga memungkinkan proses produksi menjadi lebih terautomate. Dan yang terakhir, revolusi industri sekarang ini didorong oleh kemajuan teknologi internet, yang mana internet saat ini sudah bisa diakses by mobile dengan high speed connectivity, dan muncullah istilah Internet of Things, di mana thing-nya itu bisa berupa apapun dan everything can be connected to internet, baik itu mesin, sensor, kemudian juga hal-hal lainnya memungkinkan untuk bisa terhubung ke internet, sehingga muncullah istilah yang namanya cyber physical world. Nah, cyber physical world sendiri ini merupakan integrasi antara physical world dan cyber world. Physical world sendiri adalah proses secara fisik dari suatu bisnis proses. Itu bisa mulai dari supply chain, produksi, hingga ke customer relation. Kemudian cyber world-nya itu adalah pemodelan dari suatu data processing yang mensupport dari bisnis proses yang dilakukan secara fisik. Jadi karena semua sudah terhubung dengan internet, bisa menghasilkan data tersebut akan direspon oleh cyber world untuk diolah sedemikian rupa sehingga dapat feedback suatu inputan ke arah bisnis proses untuk melakukan improvement yang lebih baik. Nah, secara umum industri 4.0 sendiri elemennya itu adalah sebagai berikut: adanya autonomous proses yang dilakukan oleh robot, semua prosesnya dapat disimulasikan, connecting to cloud, analytic by big data, dan lain-lain. Nah, tapi kita harus tahu juga sebenarnya tujuan dari kita menerapkan teknologi itu untuk apa. Karena penerapan teknologi di industri ini bukan untuk gaya-gayaan, melainkan supaya bisa achieve suatu proses yang efisien, agile, dan fleksibel. Nah, dari sudut pandang akademik juga, setiap penerapan teknologi itu harus bisa mengenai minimal salah satu dari 4 kuadran achievement ini. Yang pertama adalah business process automation, yakni semua yang repetitive task yang dilakukan secara manual bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian ada business process reengineering,
proses yang tadinya jelimet, rumit, dengan adanya teknologi menjadi lebih simplified. Nah, yang ketiga adalah BPI, Business Process Improvement, yakni dengan diterapkannya teknologi ada improvement proses, yaitu lead time-nya membaik, kemudian delivery prosesnya membaik, ada yang namanya lean and agile proses di sana. Dan yang terakhir, achievement yang paling bagus adalah business process opportunity, yakni dengan diterapkannya teknologi bisa menghadirkan opportunity baru untuk bisnis, baik itu increase revenue-nya naik ataupun bisa memunculkan unit bisnis baru dari bisnis yang ada. Nah, banyak orang bertanya, Industri 4.0 ini beneran apa bohongan sih? Di Indonesia sendiri, Industri 4.0 ini sudah diracik sedemikian rupa oleh Kemenprint dengan nama desainnya itu Making Indonesia 4.0, yang merupakan roadmap bagaimana implementasi teknologi di era Industri 4.0. Kemudian dari sisi farmasi, ISPE telah mendefine suatu proses di dalam Industri 4.0 ke dalam suatu framework yang namanya Pharma 4.0, di mana Pharma 4.0 ini merupakan kombinasi antara digitalisasi dengan ICH-Q10. ICH-Q10 sendiri merupakan suatu framework quality along product life cycle. Nah, ini merupakan framework dari Pharma 4.0 yang telah disusun oleh ISPE, di mana achievement dari Pharma 4.0 ini akan tergambar dari digital maturity. Dan digital maturity ini akan ditopang oleh 4 pilar, yakni resource-nya sendiri, kemudian sistem informasi yang diterapkan, culture yang terbentuk dalam organisasi, dan bagaimana organisasi mengelola proses bisnis yang ada. Dan semuanya itu harus berlandaskan dari data integrity. Nah, ini merupakan digital maturity level yang telah didefine, di mana digital maturity ini ada 6 level. Level yang pertama adalah komputerisasi. Tentu saja kita nggak mungkin go digital kalau nggak menggunakan komputer. Kedua adalah connectivity. Sistem komputer yang ada yang ternyata standalone dihubungkan harus terhubung satu sama lain supaya kita bisa kontrol, kita bisa monitor, dan kita bisa mengetahui apa yang terjadi selama proses. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah visibility. Dari semua interconnected system tadi, kita bisa grab datanya dan kita olah untuk mengetahui apa yang terjadi selama proses. Kemudian, level 3 ini adalah pintu masuk awal bahwa suatu company sudah menerapkan best practice Industry 4.0. Step selanjutnya adalah transparansi. Transparansi ini, semakin banyak data yang masuk, semakin bisa mengolah data, maka akan terbentuk suatu insight untuk kita semakin memahami apa yang harus kita improve, sehingga akan tercapai pencapaian di level 5, yakni kita sudah bisa melakukan predictive analysis dari apa yang akan terjadi dalam suatu proses. Dan level selanjutnya adalah adaptability, yakni dari hasil prediktif kita sudah bisa terapkan suatu algoritma untuk self-optimizing, self-improvement, self-healing, dan lain-lain. Nah, setiap pencapaian level dari maturity ini, untuk kita bisa step up, setiap proses step up-nya itu pasti membutuhkan infrastruktur IT dan
security yang lebih aman, karena secara cyber world ini akan sangat rentan terhadap cyber hijacking. Kemudian ini adalah contoh pengolahan dari cyber physical world yang tadi. Jadi along the process, production equipment akan menghasilkan data, yang datanya akan dirubah sedemikian rupa supaya dapat dimengerti oleh mesin, diolah oleh mesin secara AI, kemudian divalidasi, dan hasilnya menjadi sesuatu yang analitik data yang dapat memberi feedback pada proses selanjutnya. Kemudian secara data integrity, karena ini adalah banyak melibatkan electronic record, dan sebenarnya beyond electronic record, untuk cyber world ini akan banyak komponen yang menjadi part of Alcoa, seperti halnya untuk attributable, ini siapa yang melakukan, harus ada timestamp, geolocation terkait siapa yang mengerjakan dan di mana. Kemudian dari sisi legible, pengolahan data, formatnya harus disesuaikan. Untuk contemporaneous, harus ada sinkronisasi waktu dengan NTP, karena ini terkait dengan waktu pemrosesan, di mana waktu tersebut tidak boleh meleset. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penerapan data integrity di era industri 4.0. Nah, kemudian apa aja sih tantangan dalam kita bisa menerapkan best practice dari Pharma 4.0 ini? Yang pertama tentunya adalah cost untuk mengupgrade legacy sistem yang sebelumnya, karena akan banyak kendala di mana teknologi yang sebelum ini implementasi tidak support untuk connect ke jaringan lah, atau dia memang diperuntukannya hanya untuk proses yang stand alone, tidak bisa terintegrasi. Kemudian juga yang kedua itu banyak company yang mereka tidak mempersiapkan digitalisasi plan, sehingga penerapan teknologinya pun bersifat ad hoc dan tidak teratur. Dan yang ketiga ini adalah terkait resource, karena mungkin beberapa organisasi memandang IT ini hanya sebagai support, sehingga tidak banyak mereka meng-hire techno expert untuk membantu mereka melakukan digitalisasi di industrinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share. Semoga ada manfaatnya, dan nanti akan ada update video berikutnya. Bye bye.